الحمد للغفور للعبد ذي الغرور والفرط في الأمور وحماقة الحبور والفرط في الأمور وحماقة الحبور وصلاة الله دواما وسلامه تماما. Ya, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Malam ini kita lanjutkan kembali, kita belajar tentang malaikat. Masih malaikat. Bismillahirrahmanirrahim. Wala abba, la-nya linafil jinsi. Linafil jinsi mematahkan ba-nya. Wala abba, la ilaha Illallah. dalam ilmu nahwu. La ilaha, la-nya la linafil jinsi, linafil jinsi, mentiadakan jenis. Dan malaikat itu tidak punya bapa sama sekali, tiada Tuhan sama sekali melainkan Allah. Kalau di baris wala abu, la ilahu wala abu, tidak ada, malaikat itu tidak mempunyai bapak. Kalau dibaca doma ada bapaknya berarti. Kalau dibaca hu, Tuhan berarti ada selain Allah. Makanya la ilah, la-nya linafil jinsi. La tadkhul qabla salam, la tadkhulu qabla salam, la tadkhulu, jangan kamu masuk sebelum ucap salam. La tadkhulu, tiba-tiba sukun, la tadkhul qabla salam, jangan kamu masuk melainkan mengucap salam. Kalau la tadkhulu qabla salam, jangan kamu masuk melainkan mengucap salam. Ada satu dua masuk tidak ucap salam kalau tadkhulu. Tapi kalau la tadkhul qabla salam, jangan kamu masuk melainkan ucap totalitas, enggak boleh masuk kecuali ucap salam. Nah, ini sama. Berarti garis patah wala umma, dan malaikat itu tidak punya ibu sama sekali. Berarti malaikat enggak ada yang punya ibu dan bapak. Pertanyaannya, bagaimana kalau malaikat punya bapak dan ibu? Bukan malaikat. Terus kalau di hati kita iktikad malaikat itu punya bapak, punya ibu, maka kita kafir. Tuh, keluar dari agama karena tauhid. Jadi jangan berpikiran malaikat punya bapak, punya ibu. Malaikat itu tidak punya bapak, tidak punya ibu sama sekali. Fa innahum hum huwa huma hum, huwa dia laki-laki satu, huma dia dua laki-laki atau dia dua perempuan, dia banyak malaikat, makanya disebut para, berarti banyak. Karena para malaikat itu ajzamun, adalah jenis nuroniyatun, dari nur, cahaya.
diciptakan dari cahaya. Ai makhlukotun, yakni makhluk. Min huruf jar. Min huruf jar. Opat. Mengkasrokan isim mufrad munsorif. Cirinya mufrad munsorif berarti barisnya kasroh, nggak boleh domang, nggak boleh goliban. Ini jadi hal, makanya ngaji nawa terus. Sebentar ngomong penuh, ini jadi hal. Goliban, hal tingkahnya, kebanyakan malaikat itu diciptakan dari cahaya. Ada nggak malaikat diciptakan bukan dari cahaya? Ada. Hah? Ada. Apa? Tetesan air malaikat Jibril. Malaikat Jibril dari apa? Dari sungai yang berada di bawah. Hah? Malaikat Jibril malaikat bukan? Iya. Malaikat Jibril malah diciptakan dari Cahaya itu mali. Itu mali. paling kundang lagi main, tahu di kali ada yang bidadari. Apa? Tahu dah. Wakot dan sesungguhnya. Nah ini kot litakik. Nih. Bisa. Nggak mandi. Litakik itu sesungguhnya pasti. Qomati sholat, sesungguhnya mau mendirikan sholat, pasti ngerjain sholat, disebut litakik. Sesungguhnya yakunu adanya ba'duhum yakunu fi'il kana fi'il madi cirinya fata. Habis fi'il madi yakunu berarti fi'il sudah fi'il ada fa'il. Ciri fa'ilnya kalau mudhaf munsharif rofanya doma. Sudah fi'il fa'il ba'dun karena kemas manhum dunia dilangin ba'dun tanwin berarti mufrad munsharif. Sudah fi'il fa'il ciri rofanya. Dan sesungguhnya ada sebagian malaikat, makhlukon sesudah fi'il fa'il habis fa'il maf'ul bi ini tan berarti mufrad munsharif. Ciri nasab ku patu kasroh nasabku mufrad munsharif rofaku doma nasabku fathah ku kasrofat berarti makhluk kon mata. Sesungguhnya ada sebagian malaikat itu makhluk minal kitroti, minal huruf jar, kitroti alif sama ta, jamak muannas salim, kofatnya kuka stro. Sebagian malaikat itu adalah makhluk dari tetesan malaikat Jibril, tetesan air mandi malaikat Jibril dari sungai yang berada di bawah aras. Min Jibrilah Baghdad Sisalihi min huruf ya kasroh patah doma kenapa kasroh tan? Oh berarti tanwin mufrad munsharif.
ciri obatnya obatku min nahari dari sungai tahtal arasy di bawah aras. Jadi pas malaikat Jibril mandi, netes airnya jadilah malaikat. Makanya malaikat Jibril itu penghulunya malaikat. Penghulu, ketua, pimpinan. Malaikat Jibril itu pimpinan para malaikat. Yang mengawal Isra Mi'raj malaikat Jibril. Yang membelah nabi kotorannya malaikat Jibril, pimpinan. Paham? 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 Nah, paham ya? Nih, yang penting adalah satu, jangan sekali-kali kita mengitikadkan malaikat itu punya Bapak dan ibu. orang tua. Orang tua, ini bahaya. Makanya coba lihat agama yang lain, agama Kristen, agama Kristen. Piatu, Pak. Namanya piatu. Yatim piatu punya bapaknya juga. Oh, yatim piatu. Salah, nih, nih, ya dengerin. Nih, yatim, Bapak. piatu. Ini salah juga nih. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Ada piatunya? Ada piatunya? Ada. Enggak punya bapak yatim. Enggak punya bapak, enggak punya ibu yatim. Piatu apa? Piatu itu enggak ada. Coba lihat di mana adanya. Padzalikal ladzi yad'ul Yatim. fa'ammal yatimu fala taqhar. Enggak ada. Fa'ammal yatim piatu fala ada. Wala yahudu. Tadi Al-Aitan ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim. enggak ada piatu. Ustaz, berarti kata piatu itu dari mana? Ya itu buatan orang-orang barat. Tuh. Yatim itu nggak punya bapak, nggak punya ibu, yatim juga. Coba lihat di Quran, di hadis, di ulama nggak ada yang namanya piatu. Lihat Nabi, kisah Nabi, pas Nabi meninggal ibunya, meninggal bapaknya, nggak ada sebutan yatim. Yatim itu nggak punya bapak, yatim nggak punya ibu juga disebut yatim. Begitu. Rubah. Contoh lagi silaturahmi. Rahmi. Ada silaturahim atau rahim atau rahim. Nih, dengerin. Silaturahmi artinya maridul baton, sakit perut. Ini kalau bikin undangan, kalau mau ngomong jangan salah ngomong. Kalau silaturahmi sakit perut. Artinya yang benar silaturahim menyambung kasih sayang. Tuh, rasain. Nyambung kasih sayang. Jadi kadang-kadang salah mengucap. Silaturahmi itu maridul baton, sakit perut. Ayo saudara-saudara kita silaturahmi pakai undangan lah silaturahmi. Lah ngajak sakit perut. Yang benar silaturahim. Tuh. Makanya bismillahirrahmanirrahim. Rahmani kasih
Kalau Rohma aja perut, bukan nama Allah yang punya perut. Makanya Rohma ini pakai ini. Hah? Kan kata Rohma deh, Rohma. Rohma. Ini istrinya Nabi Zakaria. Istrinya Nabi Ayub. Tahu sih Nabi Ayub? Nabi Ayub kan tapi parah. Tinggal otak sama hatinya yang lain korporengan. Wow. Diusir sama warga ke tempat sampah, anaknya kabur semua, tinggal dia sendiri Nabi Ayub. Siapa istrinya yang nemenin? Siti Rohma. Jeraman yang ini. Ya. Jadi jangan silaturahmi, tapi silaturahim. Kalau undang-undang, kalau ngomong-ngomong jangan silaturahmi. Ini yang parah lagi, guru lagi ngomong kita silaturahmi salah, yang benar. Rohim. Sama kayak bukan muhrim, bukan mahram, mana yang benar? Hah? Muhrim, mahram. Mana yang benar? Muhrim itu ahrama yurimu ihroman, ihrom. Ihrom. Pakaian mau pergi haji, mau pergi ihram disebut muhrim. Lelaki perempuan yang beda, yang gak halal disebut mahram. Jadi kalau salah manggano bukan muhrim ya salah. Muhrim itu pakaian ihram pergi haji, pergi pakai anduk. Nah disebut muhrim. Jadi jangan nyebutin bukan muhrim, salah, tapi bukan mahram. Coba ya. Terutama ini nih. Doa tuh. Ayo kita bersilaturahmi. Ya semua harus sampai perut. Yang benar? Paham ya? Makanya ngaji yang menahu itu memang pusing, capek. Tetapi kalau udah bisa nanti Ustaz suruh megang kitab atau Allah Bapak hebat. Kitab tafsir namanya Ibnu Katsir. Asik. Megang atau Ibnu Katsir baca satu disebut slogan baca salah konten dulu. Itu kalau ngaji kitab semua ilmu ada di situ, semua ilmu. Makanya tidak disebut pesantren kalau di pesantren itu tidak diajarin kitab kuning. Kitab kuningnya. Makanya sekarang ada ngaku-ngaku pesantren, ternyata pas pelajarannya nggak ada kitab kuning. Kebanyakan boarding school. Iya, karena pesantren kebanyakan boarding school, belajarnya dikit. Ustaz pesantren 15 tahun. Pesantrennya nggak gado-gado. Ustaz mah. Pertama, Ustaz di Ciawi. Nih di Ciawi Cibeduk. Ada Cibeduk itu anti speaker. Dia pakai speaker sound. Ini ngaji alat. Kita di Cibeduk khusus ngaji alat. Cibeduk itu nggak pakai speaker haram, speaker TV. Nah dulu Ustaz galak, baru pesantren gitu galak. Pulang ke rumah ada TV, hancurin. Ada radio, hancurin. Iya, ada HP bantu. Karena baru begitu. Pesantren gitu. Nah, ini 4 tahun khusus alat. Ngaji bagus gitu, jangan gado-gado. Jangan campur maksudnya. Nyampur. Oke, boleh dicampur. Ustaz dapat surat dioper kemana? Ke bumi di bawah Gunung Gede. Iya,
Undrus Binangun. Undrus Binangun. Di sini 3 tahun alat. Ini alat tiap hari 3 tahun. Tuh, Pak Ustaz belajar 10 ilmu alat. Dioper berapa tahun? 3 tahun. Hah? Dibeduk 4 tahun. Terus kasih ke bumi ngapain? Belajar fikih. Tuh. Fikih 4 tahun. Udah berapa tuh? Fikih 4 tahun. Khusus fikih 4 lah 8. Udah 4 tahun dioper kemana? Ke Cicurug. Cicurug Sukabumi. Cicurug Sukabumi. Cicurug. Cicurug Sukabumi ngaji tafsir 4 tahun. 4 8 tambah 4 12 ngaji tafsir. Dioper terakhir kemana? Empang Bogor. Sama amat. Nah iya, ngaji gitu, Empang Bogor, ngaji tasawuf. Tasawuf. Ngajinya di Empang Ustaz. Karena kita Empang Bogor itu ngaji terakhir. Nah, terakhir mau dioper ke Al Azhar. Wis. Iya. Mesir Ustaz. Diseleksi cuma 3 orang. Ustaz doang 3 orang. 3 orang yang dapat ke Al Azhar. Sayangnya Ya. nggak punya duit. Nggak punya duit. Kere. Dulu mah susah, nggak ada transfer, nggak ada HP dulu. Transfer. Pak Ustaz 40 hari. 40 hari garam digoreng. Iya. Garam digoreng. Garam digoreng. Iya. Maksudnya? Garam digoreng buat tahu. Kan nasi nggak ada. Hah? Itu aja nasi sama garamnya digoreng. Wah, ini udah pecah. Tuh. Merdi Rasanya dulu, gimana? Mas. Hah? Rasanya. Tapi Itu dia baru udah pecah. dicampur nasi. Campur nasi, Apa sih tapi namanya? nggak ada lauk, makanya garam aja digoreng Sama nasi. sama nasi. Itu nasi goreng pakai garam doang. Iya. Itu garam digoreng. Nasi goreng. Garam digoreng jatah sampai 40 hari. Garam digoreng emang bisa. Gak bisa enak. Hah? Enak. Tahu. Garam bawang digoreng. Jatuh. Kepala ada hari. Anak sekarang malah kuat begitu. Bibir sampai pecah. Kenapa? Karena untuk ilmu. Pakai nasi. Airnya. Kenapa nggak bikin nasi goreng instan? Hah? Kita borong-borong minyak dari mana? Oh iya. Masak nyari dulu kayu. Gunungnya kan ke gunung nyari kayu. Kumpulin kayu. Tuh. Sepertinya tuh. Akhirnya Pak Ustadz deketin orang kampung. Orang kampung punya tanah 500 meter. 500 meter setengah hektar. Akhirnya digarap. Ustadz garap tuh dikasih garap sewa, garap nanam inian. Apa namanya yang buat mie ayam? Sawit. Sawit. Nanti kontek kan? Apa sih? Sawit. Itu sebulan 21 hari. Hasil panennya separoh Sawit itu sawit. separoh buat koperasi. Tuh koperasi kita kelapa, separoh buat mango. Anak sekarang mana ada yang buat kayak gitu. Apa? Tuh. Taunya oke. Masul. Pak Ustadz satu kelas sama Ustadz Cepot. Ustaz cepot. Ustadz Cepot. Yang TV. Oh, Iya. Ustadz Cepot. Nama aslinya Ihsan. Nama aslinya Ihsan. Itu dia. Pak Cepot tinggalnya Tangerang. Itu dia kalau tiap pagi dia tuh senior Ustadz kelas. Dia itu di atas kalau pagi nengok ke bawah. Ngapain? Woi, ngopi. Yang bisa. Nah itu. Iya. Oh, Ustadz Cepot.
Yang di TPI. Yang di TV loh. Bisa Cepot. Makanya mukanya muka susah juga nih. Kalau aku Bukan itu. Mukanya muka susah juga tuh. Oh iya, gimana ya? Ustaz, iya. Ini satu kelas. Ini ya. Nih, sama udah lama itu no. Kenapa dia bisa tenar nih? Kalau bilang resepnya. Dulu pesantren mau ngecor, nggak ada batu buat ngecor, batu pin, batu hijau tuh. Iya, ada. Itu dia dari maghrib sampai subuh pakai buat palu gede. Biar pagi bisa ngecor. Bener, pagi bisa ngecor. Tuh saya cepot. Maka lihat mukanya. Tuh dia kalau jam 8 rata ke dapur makan keras nasi. Bebek gitu. Tuh. Ya, nah sekarang mana ada begitu? Ya. Tuh, ngerti. Ya. Tapi ada hikmahnya. Kalau Pak Ustadz ke Al-Azhar nggak mungkin ngajar begini, ngajar Alia, ngajar ini, kok nggak kenal udah sombong, sombong sih, sombong. Cedok. Hikmahnya jadi begitu. Ya, kita aja ya. Ya. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tiket.